Halo semua, perkenalkan saya Charles Maromon, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi PG PAUD. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah Pancasila. Eksistensi Pancasila berada pada dimensi dan waktu sejarah bangsa. Pancasila berbeda dengan konsep ilmiah dari berbagai macam pemahaman tentang dasar negara atau ideologi lainnya. Kehadiran Pancasila dalam sejarah dan pemikiran berada pada dimensi ruang yang bernama negara Indonesia. Batasan ruang yang dimaksudkan ialah lokasi dan tempat di mana gagasan dan konsep Pancasila dihadirkan untuk menjadi dasar negara. Pada aspek dimensi waktu, Pancasila memiliki batasan waktu yang jelas dimulai dari fakta sejarah tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan gagasan membangun bangsa dan negara yang akan merdeka dengan dasar negara yang dirumuskan secara bersama. Pancasila telah mengalami perkembangan dan dinamika yang signifikan dalam konteks sejarah Indonesia dari masa ke masa. Berikut adalah gambaran perkembangan Pancasila dalam beberapa periode. Pertama, masa revolusi fisik 1945 sampai 1950. Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Pada masa ini, Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan negara Indonesia dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, penerapan Pancasila pada masa ini menghadapi berbagai tantangan seperti pemberontakan PKI di Madiun dan upaya menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya. 2. Masaris atau Republik Indonesia Serikat dan Demokrasi Liberal tahun 1949 sampai 1950. Pada periode ini, Pancasila diterapkan sebagai ideologi liberal, namun tidak menjamin stabilitas pemerintah. Terjadi penyimpanan penafsiran terhadap Pancasila seperti penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawaratan perwakilan, melainkan suara terbanyak atau voting. 3. Kabinet Parlemen tahun 1950 sampai 1965. Pada masa ini, Pancasila diterapkan dalam konsep demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun, demokrasi pada periode ini tidak berada pada kekuasaan rakyat, melainkan pada kekuasaan pribadi Presiden. 4. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar tunggal dan menjadi landasan bagi pemerintah Orde Baru. Namun, penerapan Pancasila pada masa ini juga menghadapi tantangan seperti penyimpangan penafsiran dan penggunaan Pancasila sebagai alat kekuasaan. Yang kelima, masa sekarang atau pasca reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa ini, Pancasila ditetapkan dalam konteks demokrasi dan keterbukaan. Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan negara yang lebih demokrasi, terbuka, dan menghormati hak asasi manusia. Namun, penerapan Pancasila pada masa ini juga menghadapi tantangan seperti menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara semua warga bangsa. Peristiwa paling penting dalam perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa adalah 1. Masa revolusi fisik
dari tahun 1945 sampai 1950. Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 setelah Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945. 2. RIS, Republik Indonesia Serikat dan Demokrasi Liberal tahun 1949 sampai 1950. Pancasila diterapkan sebagai ideologi liberal namun tidak menjamin stabilitas pemerintahan. 3. Kabinet Parlemen. Pancasila diterapkan dalam konsep demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. 5. Orde Baru. Pancasila dijadikan sebagai dasar tunggal dan menjadi landasan bagi pemerintahan Orde Baru, namun mengalami penyelewengan oleh pemerintah. 5. Masa sekarang atau pasca reformasi. Pancasila kembali ditegakkan sebagai dasar negara dengan upaya untuk mengembangkan Pancasila ke jalur aslinya sebagai ideologi yang mendorong demokrasi dan hak asasi manusia. Peristiwa penting lainnya adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945, sidang BPUPKI, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa perkembangan Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini tercermin dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan menjaga persatuan bangsa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini tercermin dalam upaya bangsa Indonesia untuk mempromosikan hak asasi manusia dan keadilan sosial. 3. Persatuan Indonesia. Nilai ini tercermin dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini tercermin dalam upaya bangsa Indonesia untuk mempromosikan demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini tercermin dalam upaya bangsa Indonesia untuk mempromosikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini tercermin dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia seperti perjuangan kemerdekaan, pembentukan negara, dan upaya untuk mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Refleksi pribadi tentang perkembangan Pancasila dapat memberikan pelajaran berharga bagi generasi muda saat ini. Berikut beberapa pelajaran yang dapat diambil. 1. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan menjaga persatuan bangsa menunjukkan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan. 2. Keadilan dan kemanusiaan. Upaya bangsa Indonesia untuk mempromosikan hak asasi manusia dan keadilan sosial menunjukkan pentingnya nilai keadilan dan kemanusiaan. 3. Demokrasi Pancasila, partisipasi rakyat. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempromosikan demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintah menunjukkan pentingnya nilai demokrasi dan partisipasi rakyat. 4. Keteguhan dan ketabahan. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan menjaga persatuan bangsa menunjukkan pentingnya nilai ketuhanan dan ketabahan. Nilai-nilai Pancasila masih relevan bagi generasi muda saat ini karena 1. Mempromosikan toleransi dan kerukunan. Nilai-nilai Pancasila dapat membantu mempromosikan toleransi dan kerukunan antara masyarakat. 2. Membangun karakter dan moral. Nilai-nilai Pancasila dapat membantu membangun karakter dan moral yang baik bagi generasi muda.
ketiga, mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Nilai-nilai Pancasila dapat membantu mempromosikan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. 4. Membangun bangsa yang kuat dan maju. Nilai-nilai Pancasila dapat membantu membangun bangsa yang kuat dan maju melalui persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, generasi muda dapat mengambil pelajaran berharga dan peristiwa perkembangan Pancasila, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun bangsa yang lebih baik. Sekian hasil diskusi 1 saya. Terima kasih.